Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya anak-anak Ustaz? Semoga pada pertemuan kali ini dan pertemuan ke depannya tetap anak Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun kita tetap belajar di rumah, tapi jangan berhenti untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Jika ada keluar, jika kita berada di luar, jangan lupa cuci tangan dan tetap menggunakan masker. Baik nak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu mengenai KPK dan FPB. Ya, sebelum kita masuk ke inti pelajaran, yaitu mengenal KPK dan mengenal FPB, kita harus tahu dulu dua poin. Ya, dua poin yang harus kita kenal adalah yang pertama kelipatan, yang kedua adalah faktor. Kita harus paham dulu dua poin ini sebelum kita masuk ke pembelajaran KPK dan FPB. Ya, minggu lalu Ustaz sudah memberikan gambar untuk diamati. Ada 3 macam gambar, ya, yaitu 3 gambar susunan kue. Ya, ada kue apa namanya ya. Baik, Ustaz sudah juga minta kepada anak Ustaz untuk memberikan komentar, ya, mengenai gambar-gambar yang Ustaz sajikan. Nah, kita bahas dulu pertanyaan-pertanyaan dari anak Ustaz sebelum kita masuk penjelasan pada minggu ini. Ada yang bertanya sama Ustaz, berapa KPK atau FPB dari gambar 1, 2, dan 3? Nah, KPK dan FPB kita belum masuk ke pelajarannya ya nak ya. Kita belum masuk ke pelajarannya, kita hanya mencari atau mengamati apa itu faktor dan kelipatan. Ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, nanti baru kita bahas mengenai KPK sama FPB. Ya, kita belum masuk ke persekutuannya, kita baru masuk awalnya saja. Kita bahas dulu faktor, kita bahas dulu kelipatan. Nah, minggu ini kita bahas dulu faktornya. Baik nak ya, itu untuk pertanyaan Yuda kalau Ustaz nggak salah. Lalu kita masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu Ustaz, kenapa jumlahnya semuanya 10? Lalu kenapa susunannya berbeda? Nah, disinilah kita nanti tahu apa itu faktor, ya, dari gambar yang sama dengan gambar yang berbeda dengan jumlah yang sama, ya. Jumlahnya sama-sama 10. Ya, tapi ingat, walaupun jumlahnya sama 10, susunannya berbeda. Nah, susunan itu yang kita sebut dengan nanti faktor. Nah, pertanyaan yang lainnya adalah, Ustaz, berapa faktor 10? Nah, ini yang akan kita bahas pada minggu ini. Berapa faktor 10? Baik nak ya. Nah, faktor 10 sesuai dengan yang digambar, ya. Yang namanya faktor itu adalah 2 buah bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat lainnya sesuai dengan yang difaktorkan. Misalkan tadi 10, nah kita harus cari 2 bilangan bulat masing-masing yang untuk kita kalikan. Contohnya tadi 10. Pada gambar pertama ada satu deret, ya, satu deret kue 10 buah ke samping. Berarti di sini ada faktor pertama adalah 1 kali 10. Ya nak ya. Faktor pertama 1 dan 10. Ya, lalu ada faktor lainnya yaitu 2 dan 5, ya. Susunannya 2 dan 5. 2 ke bawah, 5 ke samping. Ada faktor lainnya lagi kebalikannya, 5 dan 2. Iya, 5 dan 2. Berarti faktor dari 10 adalah 5, 2, 10 dan 1, ya. Kalau kita urutkan berdasarkan yang kecil, berarti faktornya adalah 1, 2, dan 5, lalu 10. Nah, ini dia faktor 10. Ya, jadi faktor 10 adalah 1, 2, 5, dan
10. Nah, itu dia yang disebut dengan faktor. Lalu faktor 6 apa Ustadz? Ya, contoh lain lagi ya, kita faktor 6. Faktor 6 adalah 1 kali 6. Lalu 2 kali 3. Ada lagi? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti faktornya adalah 1, 6, 2, dan 3. Kalau kita urutkan berarti 1, 2, 3, dan 6. Lalu kalau 8 seperti apa Ustaz? Ya, kalau 8 ada 1 kali 8. Lalu 2 kali 4. 3 ada nggak? 3 nggak ada. 3 kali berapa supaya dapat 8? Nggak ada. Berarti kalau udah sampai 2 kali 4 nggak ada lagi. Berarti faktornya 1, 8, 2, 4. Kalau kita susun berarti 1, 2, 4, dan 8. Nah, seperti itu yang disebut dengan faktor. Jadi ada berapapun kalinya itu angkanya kita gabungkan semua, itulah angka-angka yang disebut dengan faktor. Ya, paham ya nak ya apa itu faktor? Baik. Kalau sudah paham apa itu faktor, maka selanjutnya kita akan membahas kelipatan. Nah, untuk kelipatan seperti biasa Ustadz minta nanti lihat materi yang ada di bawah. Anak Ustadz komentar lagi mengenai gambar yang ada di bawah. Lalu minggu depan kita bahas lagi apa itu kelipatan. Nah, sambil komentar di bawah, Ustadz akan memberikan tugas. Nanti juga dikerjakan, nggak banyak-banyak. Tugasnya hanya mengenai faktor. Jadi Ustadz berikan tugas mencari faktor-faktor bilangan. Jadi kita tidak mencari faktor persekutuan terbesarnya, tapi hanya mencari faktor, sama seperti contoh yang Ustadz sampaikan sebelumnya. Baik, Ustadz tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.